Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan workshop dengan judul pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien rawat inap di Omni Hospital. Selanjutnya yaitu pengertian fasilitas. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dibutuhkan fasilitas guna memperlancar segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pelayanan terhadap konsumen, yaitu seperti kondisi lingkungan perusahaan, kelengkapan, kebersihan fasilitas harus diperhatikan. Untuk perusahaan jasa, fasilitas yang dimiliki perusahaan harus selalu diperhatikan, baik untuk operasional karyawan, terlebih lagi untuk berhubungan langsung dengan konsumen, guna menunjang kemudahan dalam pelayanan atau menarik minat konsumen atas produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Persepsi konsumen terhadap fasilitas dan pelayanan akan dirasakan setelah memakai produk tersebut dan akan memberikan persepsi terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Karena jasa merupakan sebuah pelayanan yang tidak bisa dirasakan secara langsung, seperti perusahaan yang menghasilkan barang. Untuk di rumah sakit, misalnya penyediaan alat medis yang digunakan sebagai sarana penunjang dalam pemeriksaan suatu penyakit, penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Fasilitas dalam suatu perusahaan merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam pelayanan yang diberikan terhadap konsumen dalam usaha yang bergerak di bidang jasa. Oleh karena itu, segala fasilitas yang ada harus diperhatikan mengenai kondisi fasilitas, kelengkapan, desain, dan kebersihan fasilitas, terutama yang bisa dirasakan atau dipakai oleh konsumen dalam mendapatkan suatu pelayanan jasa. Faktor yang berpengaruh terhadap desain fasilitas yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama yaitu sifat dan tujuan organisasi. Jadi sifat dari suatu jasa berperan dalam menentukan bentuk dari desain fasilitas. Misalnya untuk rumah sakit perlu pertimbangkan adanya ventilasi yang bagus, ruangan peralatan medis yang standar, ruangan tunggu pasien yang nyaman, kamar perawatan yang bersih dan nyaman, parkir kendaraan yang memadai dan aman. Terus yang kedua yaitu fleksibilitas. Jadi fleksibilitas dalam desain fasilitas sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu pelayanan yang maksimal, sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan terhadap konsumen. Terus yang ketiga yaitu faktor estetika. Jadi suatu fasilitas yang tertata rapi, menarik akan menimbulkan suatu kesan atau sikap positif terhadap konsumen, terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Misalnya penataan bangunan, counter pendaftaran, pembayaran, informasi, dan area parkir. Indikator fasilitas menerangkan tentang unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan guna menentukan fasilitas jasa adalah yang pertama perencanaan untuk aspek-aspek, misalnya proporsi, tekstur, warna yang dirancang dengan baik untuk mendapatkan kesan yang menarik dari konsumen. Yang kedua, desain ruang yang mencakup interior, penyusunan obat-obatan di farmasi yang menarik, fasilitas ruangan yang memadai. Yang ketiga, pemilihan warna. Dalam memilih warna, misalnya untuk warna dinding harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam bidang usaha tersebut. Yang keempat, tata cahaya. Jadi untuk jenis pelayanan, contohnya rumah sakit, tata cahaya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dari tata cahaya yang tidak sesuai dapat menimbulkan kecelakaan terhadap pasien dan pengunjung karena salah mengatur cahaya yang salah. Kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen bahwa kepuasan konsumen adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau ketidakkesepadanan
antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran tingkat kepuasan konsumen atas produk atau jasa yang telah ditawarkan. Dari pengukuran tingkat kepuasan konsumen ini dapat mengetahui tingkat loyalitas konsumen terhadap suatu jasa yang ditawarkan. Konsumen dalam hal pelayanan akan mengalami bermacam-macam tingkat kepuasan atau ketidakpuasan setelah merasakan beberapa pelayanan jasa dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan pelayanan konsumen yang diterima konsumen. Karena kepuasan merupakan keadaan emosional yang diluapkan setelah pembelian atau memakai produk tersebut. Di era globalisasi dalam persaingan bisnis yang semakin sulit, perusahaan menyadari sangat pentingnya faktor konsumen. Oleh karena itu, mengukur tingkat kepuasan konsumen sangat perlu dilakukan. Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan perusahaan dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur kepuasan konsumen adalah: yang pertama, sistem keluhan dan saran. Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan konsumen. Dengan cara ini, perusahaan akan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan perusahaan untuk perbaikan pelayanan. Yang kedua, ghost atau mystery shopping. Jadi metode ini dapat dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial di perusahaan pesaing guna membeli produknya. Ghost shopper akan melaporkan ke perusahaan tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing. Yang ketiga, lost customer analysis. Untuk metode ini, perusahaan akan menghubungi pelanggan yang telah berhenti membeli guna menanyakan kenapa pelanggan tersebut berhenti. Dari informasi pelanggan tersebut dapat digunakan sebagai acuan perbaikan perusahaan kenapa pelanggan bisa berhenti membeli. Yang keempat yaitu survei kepuasan pelanggan. Dengan metode ini, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan. Untuk metode ini dapat dilakukan dengan cara survei, baik via pos, telepon, email, dan wawancara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam memperoleh suatu kepuasan konsumen dari produk atau jasa yang akan digunakan, maka harus diperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan konsumen. Emosional faktor, konsumen akan merasa puas karena adanya nilai yang diberikan oleh brand tersebut. Berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, di antara faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien antara lain: yang pertama, karakteristik produk. Untuk karakteristik produk ini dapat dilihat dari penampilan, bangunan rumah sakit, kebersihan, tipe kelas perawatan, area ruang tunggu yang nyaman, dan area parkir yang memadai. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, harga semakin mahal, biaya perawatan pasien mempunyai harapan yang lebih besar dari pasien dan keluarga atas pelayanan yang diberikan pihak penyedia jasa. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan. Pelayanan merupakan suatu hal yang sangat sensitif yang meliputi dari keramahan, kecepatan, ketepatan petugas rumah sakit untuk memberikan pelayanan terhadap pasien dan keluarganya. Selanjutnya yaitu yang keempat, lokasi. Lokasi meliputi letak rumah sakit yang strategis. Lingkungan rumah sakit menjadi bahan pertimbangan pasien akan memilih rumah sakit. Selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas, kelengkapan fasilitas rumah sakit sangat berperan dalam pilihan pasien
terhadap rumah sakit yang meliputi semua sarana medis dan non-medis. Yang berikutnya yaitu yang keenam, image merupakan citra dari pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berperan dalam image pasien terhadap rumah sakit. Selanjutnya yang ketujuh yaitu desain visual. Desain dan visual harus diikutkan dalam penyusunan strategi terhadap kepuasan pasien. Berikutnya yang kedelapan, suasana, di mana suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, sejuk, dan indah akan dapat mempengaruhi pasien dalam proses penyembuhan. Berikutnya yang kesembilan yaitu komunikasi, di mana komunikasi yang efektif antara pasien dan keluarga dengan petugas rumah sakit sangat mempengaruhi kepuasan pasien atas pelayanannya. Teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Di sini ada macam-macam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama interview atau wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga observasi. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan daftar pertanyaan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Untuk penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner secara langsung terhadap pasien rawat inap di Omni Hospital Pulau Mas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik penyebaran kuesioner. Untuk mengetahui tanggapan pasien mengenai pengaruh fasilitas terhadap kepuasan rawat inap Omni Hospital Pulau Mas. Demikianlah workshop yang saya kembangkan dalam judul pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien rawat inap di Omni Hospital Pulau Mas. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian workshop ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi semoga ini bermanfaat buat semuanya. Terlebih lagi buat saya pribadi, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.